terkait bullion bank yang juga sudah ada di tanah air kita begitu ya setelah direncanakan oleh pemerintah. Sebetulnya secara ekosistem di mana positioning Harta Dinata saat ini? Oke, positioning Harta Dinata memang kita mensupport bullion bank ini itu lebih berfokus kepada industri di midstream hingga ke downstream. Jadi Harta Dinata kita selaku untuk pemain di midstream, kita saat ini memiliki untuk kapasitas produksi itu mencapai 48 ton per tahun. Di mana hal ini pun juga kami optimis bisa mensupport untuk dari ekosistem bullion bank Indonesia dengan target kontribusi dari untuk memang penjualan dari emas batangan kami itu sebesar 500 kilogram per bulan, di mana ini setara dengan untuk 20 hingga 30% dari target pendapatan Harta Dinata di tahun 2025. Oke, oke, baik. Lalu Anda melihat secara prospeknya akan seperti apa sih bullion bank ini dan kiranya juga secara kinerja tahunan apakah juga akan banyak mempengaruhi kinerja yang cukup positif terhadap Harta Dinata ke depan? Oke, sebenarnya kalau kita perhatikan untuk potensi dari bullion bank ini di Indonesia sangat besar. Hanya saja memang eksekusi dari untuk agenda bullion bank ini memang harus bisa di-delivery itu dengan sangat baik dari seluruh untuk stakeholder dan juga didukung oleh pemerintah. Jadi kalau kita perhatikan di Indonesia yang menariknya memang datanya, Indonesia ini tidak kurang dari segi untuk sumber daya. Indonesia ini memiliki untuk memang produksi emas itu terbesar ketujuh di dunia dengan total produksi mencapai 130 ton per tahun. Tetapi yang menarik dari data yang ada, setiap tahun Indonesia itu melakukan untuk ekspor dore, itu barang mentah, ke luar negeri, itu sebesar 5 miliar US dollar per tahun. Dan kita kembali lagi mengimpor. Untuk kita lihat dalam bentuk emas batangan atau bullion itu sebesar 2 miliar US dollar. Nah, inilah yang sebenarnya tuh menjadi untuk satu hal kontradiksi yang terjadi di Indonesia. Dan juga ke depannya sebenarnya yang kita harapkan dari untuk Bullion Bank Indonesia itu bisa mendorong memang untuk beberapa pertambangan yang ada di lokal ini pun juga bisa mensupport untuk memang kita lihat permintaan yang ada di domestik. Sehingga permintaan di domestik itu harus ditumbuhkan. Dengan cara gimana? Dengan caranya memang kita lihat sebenarnya kebijakan dari untuk pembelian emas fisik itu sudah dilakukan. Itu hampir di seluruh central bank di seluruh dunia, yaitu mencapai 1.000 ton per tahun dan hingga tahun ini pun juga pembelian dari central bank itu terus terjadi. Nah, tetapi di Indonesia sendiri kalau kita perhatikan jumlah cadangan emas Indonesia itu terhadap kita lihat total foreign reserve Indonesia itu sangat kecil. Hanya 4% atau setara dengan hanya 78 ton. Di mana dibandingkan dengan untuk central bank hampir seluruh dunia itu rata-rata tuh di atas 20%. Nah, inilah yang kita lihat sebagai salah satu untuk potensi. Sebenarnya tuh ketika kebijakan bullion bank ini dapat di-align dengan untuk potensi yang ada di domestik, ini akan potensi sangat besar. Kenapa? Karena China saja itu sudah mendorong untuk perusahaan asuransi yang ada di China itu mengalokasikan 1% asetnya mereka itu dalam bentuk emas batangan. Nah, apabila hal ini bisa untuk diadopsi di Indonesia terkait dengan untuk memang pelaku ya dari untuk commercial bank, kemudian kita lihat dari untuk aset manajemen, insurance, aset kemudian dari dana pensiun, BPKH, itu total nilai aset berdasarkan data OJK di tahun 2024 itu sebesar 16 triliun lebih. Jadi 1% saja dialokasikan untuk mendukung program bullion bank ini, itu artinya terdapat potensi permintaan baru untuk bullion di Indonesia setiap tahun itu mencapai 160 triliun. Nah, itu sangat cukup, lebih dari cukup untuk bisa mengakomodir kita lihat supply yang diproduksi oleh penambangan Indonesia itu tetap lagi mengalir. Itu untuk mensupport kita lihat ekosistem dari bullion bank itu dari hulu hingga ke hilir di Indonesia. Oke, oke, baik. Di kondisi saat ini Anda lihat bullion bank dapat ataupun mampu meningkatkan permintaan emas di tanah air kita. Tapi kalau kita melihat secara permasalahannya, mengapa permintaan emas di negara kita agaknya tidak lebih kencang dibandingkan negara-negara lain, Pak Tendra? Oke, sebenarnya kalau dari permintaan dari emas di dalam domestik, memang yang jadi kendala di Indonesia adalah terkait dengan keterbatasan data. Jadi yang kita pakai itu adalah data dari World Gold Council,
Itu data internasional di mana total demand di Indonesia itu dalam kurun waktu 10 tahun terakhir memang secara agregat di volume itu tidak bertumbuh signifikan, tetapi secara value tetap bertumbuh ya. Karena harga emas dalam Indonesia itu bertumbuh sebanyak 8% itu setiap tahun. Jadi permintaan di Indonesia tahun 2024 itu sebesar 47 ton. Nah, kalau kita perhatikan permintaan yang tidak besar ini dibandingkan dengan untuk produksi, itu sebenarnya tuh diimbangin pun juga dengan kita lihat beberapa untuk transaksi dari untuk pembelian emas ini yang masih memang didominasi oleh pelaku-pelaku untuk di hilir, di mana semuanya itu memang tidak langsung untuk terakomodir secara untuk overall, secara untuk data itu ada di dalam untuk di pusat. Nah, kita melihat bahwa dari bullion bank ini sebenarnya tuh nanti ke depan itu akan tercermin. Sebenarnya tuh berapa besar dari untuk potensi dari kita lihat permintaan emas yang ada di domestik. Kalau kita perhatikan saja untuk data penjualan secara real, untuk beberapa pelaku industri, contoh di Harta Dinata, kita di tahun lalu aja penjualan itu 15 ton per tahun. Dari pelaku untuk industri yang pertama itu Antam itu 40 ton. Jadi sebenarnya dari data yang ada itu tidak mencerminkan sebenarnya permintaan secara real yang kejadian itu di Indonesia. Yang dimana permintaannya itu lebih besar dibandingkan dengan kita lihat data yang ada di World Gold Council sendiri. Nah, jadi kita perhatikan bahwa sebenarnya permintaan itu besar, tetapi bagaimana dari sisi untuk pemerintah dan juga seluruh pemain di dalam untuk di bullion bank ini sendiri, ini bisa nantinya pun juga mendorong untuk memang pelaku di dalam sisi untuk di production, di tambang, itu memang bisa nantinya mensupport untuk permintaan di domestik yang tentunya di domestik sendiri itu juga didukung oleh regulasi terkait dengan dibukanya. Kita lihat industri-industri finansial, keuangan, ini bisa berinvestasi emas dalam bentuk emas fisik. Kita lihat di Indonesia. Oke, apakah dapat diartikan permintaannya sebetulnya besar terhadap emas di domestik kita, tapi secara data tidak terdata? Demikian, Pak Tendra. Kalau kita memiliki riset secara internal yang kita lakukan di Harta Dinata, ekosistem dari untuk hulu ke hilir di Indonesia itu memiliki potensi ya lebih dari untuk 480 triliun. Itu perputarannya kita perhatikan itu memang setiap tahun. Karena di Indonesia, kalau kita lihat dari untuk reserve cadangan di Indonesia sendiri, itu di Indonesia mencapai 2.600 ton. Jadi potensinya tuh sangat besar. Sirkulasi untuk perputaran di bisnis emas ini pun juga sangat besar. Oke.